Kebijakan maksimum pressure yang diperkenalkan oleh Donald Trump menjadi salah satu pendekatan paling kontroversial dalam politik global modern. Strategi ini dirancang untuk menekan negara lawan secara maksimal tanpa harus langsung terlibat dalam perang terbuka, namun tetap menghasilkan dampak besar secara ekonomi, politik, dan keamanan. Secara sederhana, maksimum pressure adalah strategi tekanan total terhadap suatu negara agar mengubah kebijakannya. Tekanan ini tidak hanya satu arah, tetapi datang dari berbagai sisi sekaligus, sehingga membuat negara target berada dalam kondisi terpojok. Pendekatan ini menggabungkan sanksi ekonomi berat, isolasi diplomatik, hingga ancaman militer. Tujuannya jelas, memaksa negara target untuk tunduk atau setidaknya bernegosiasi sesuai kepentingan Amerika Serikat. Dalam praktiknya, strategi ini dijalankan melalui beberapa instrumen utama. Pertama, tekanan ekonomi. Amerika Serikat membatasi ekspor utama negara target, terutama minyak, serta memblokir akses mereka ke sistem keuangan global. Dampaknya langsung terasa pada stabilitas ekonomi, nilai mata uang, dan kesejahteraan masyarakat. Kedua, isolasi diplomatik. Negara target diupayakan dijauhkan dari kerjasama internasional sehingga ruang geraknya di panggung global semakin sempit. Ketiga, tekanan militer dan psikologis. Kehadiran militer, latihan perang, hingga pernyataan keras menjadi bagian dari strategi untuk menciptakan tekanan mental dan ketidakpastian. Tujuan utama dari maksimum pressure bukan sekedar melemahkan, tetapi mengubah perilaku negara target. Dalam banyak kasus, targetnya meliputi menghentikan program nuklir, mengurangi pengaruh militer di kawasan, memaksa perubahan kebijakan luar negeri, membuka jalan untuk negosiasi dengan posisi menguntungkan bagi Amerika Serikat. Dengan kata lain, ini adalah strategi untuk mengendalikan tanpa harus berperang langsung. Iran menjadi contoh paling jelas dari penerapan strategi ini. Setelah Amerika Serikat keluar dari perjanjian nuklir, sanksi terhadap Iran diperketat secara drastis. Ekspor minyak ditekan, sistem perbankan dibatasi, dan hubungan internasional dipersempit. Dampaknya sangat besar terhadap ekonomi Iran, namun negara ini tidak sepenuhnya tunduk. Justru, tekanan tersebut memicu perlawanan dan adaptasi. Perang dagang dan teknologi 7 terhadap Cina, tekanan dilakukan melalui perang dagang dan pembatasan teknologi. Tarif impor dinaikkan secara signifikan, sementara perusahaan teknologi Cina dibatasi aksesnya ke teknologi barat. Namun Cina merespon dengan kebijakan balasan, memperkuat industri dalam negeri, dan memperluas pengaruh ekonominya ke berbagai kawasan dunia. Sementara itu, Rusia menghadapi tekanan melalui sanksi ekonomi dan pembatasan di sektor energi serta keuangan. Akses terhadap sistem keuangan global dibatasi, sementara ekspor energi menjadi sasaran utama. Meski demikian, Rusia tetap bertahan dengan memanfaatkan kekuatan sumber daya alam dan jaringan perdagangan alternatif. Bagaimana mereka menghadapinya? Menariknya, ketiga negara ini tidak hanya bertahan, tetapi juga mengembangkan strategi untuk melawan tekanan tersebut. Iran memilih jalur ketahanan dan perlawanan, termasuk menjual minyak melalui jalur alternatif dan memperkuat jaringan militer tidak langsung. Cina mengandalkan kekuatan ekonomi dan adaptasi dengan mengurangi ketergantungan pada dolar, memperkuat industri domestik, serta memperluas pengaruh global. Rusia mengandalkan sumber daya energi dan kekuatan militer, sekaligus membangun kerjasama dengan negara-negara non-barat untuk menghindari dampak sanksi. Jika dibandingkan, masing-masing negara memiliki keunggulan berbeda dalam menghadapi tekanan. China dapat dianggap paling kuat secara keseluruhan karena memiliki ekonomi besar, pengaruh global luas, dan kemampuan adaptasi tinggi. Rusia menonjol dalam ketahanan terhadap tekanan keras, terutama karena kekuatan militer dan kontrol atas energi. Iran, meski secara ekonomi lebih lemah, terbukti paling tahan dalam jangka panjang melalui strategi tidak langsung dan fleksibilitas tinggi. Strategi maksimum pressure menunjukkan bahwa tekanan besar tidak selalu menghasilkan kepatuhan. Dalam beberapa kasus, justru muncul efek sebaliknya, perlawanan, adaptasi, dan terbentuknya aliansi baru. Alih-alih menciptakan stabilitas, kebijakan ini seringkali memperdalam ketegangan global dan mendorong dunia menuju pembentukan blok-blok kekuatan baru. Pada akhirnya, pertanyaannya bukan hanya siapa yang paling kuat, tetapi siapa yang paling mampu bertahan dalam tekanan jangka panjang.